Integritas, pernah dengar kan? Pasti sering banget. Tapi seringnya kita anggap enteng. Padahal nih, ini bukan sekedar sifat baik biasa. Dalam bahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas gimana integritas itu adalah fondasi satu-satunya yang bisa menopang kesuksesan jangka panjang. Tanpa ini, semua yang kita bangun bisa runtuh begitu saja. Nih, dengerin deh kata-kata dari Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Dia ngasih peringatan keras. Katanya, cari 3 hal dalam diri seseorang. Integritas, kecerdasan, dan energi. Tapi kalau yang pertama, yaitu integritas, gak ada, 2 sisanya itu bakal menghancurkan Anda. Coba deh bayangin, kecerdasan tanpa integritas, wah, itu bisa jadi penipuan super canggih. Energi tanpa integritas bisa jadi ambisi buta yang nabrak sana-sini. Makanya, integritas itu bukan cuma hiasan, tapi syarat mutlak, wajib ada. Oke, kutipan tadi kan nunjukin betapa pentingnya integritas. Tapi, itu juga bikin kita mikir kan, sebenarnya integritas itu apa sih? Yuk kita bedah konsep ini biar kita nggak cuma ngangguk-ngangguk setuju, tapi beneran paham. Coba bayangin deh, kesuksesan Anda itu kayak gedung pencakar langit yang tinggi banget. Nah, integritas itu fondasinya. Yang ada di bawah tanah, nggak kelihatan, tapi tanpa itu, gedung semegah apapun pasti ambruk. Nah, lihat definisinya. Kata kuncinya itu utuh atau gak terbagi. Artinya apa? Artinya gak ada tuh versi diri kamu yang beda-beda. Apa yang kamu pikirin, apa yang kamu omongin, sama apa yang kamu lakuin, itu semua satu garis lurus yang konsisten. Kamu itu orang yang sama, mau di depan banyak orang atau pas lagi sendirian. Nah, itu baru namanya utuh. Fondasi ini jelas gak muncul gitu aja ya. Ada 2 pilar super kokoh yang nopang dia. Apa aja itu? Disiplin dan tanggung jawab. Tanpa 2 ini, integritas itu cuma omong kosong. Pilar pertama, disiplin. Eits, ini bukan soal hukuman ya, tapi soal pilihan. Sadar, milih sendiri. Disiplin itu ya, milih bangun pagi padahal masih ngantuk berat. Milih ngerjain tugas padahal pengennya main. Milih nurut rambu lalu lintas walaupun gak ada polisi. Ini komitmen dari dalam diri buat ngelakuin yang benar. Apalagi pas gak ada yang ngawasin. Terus, pilar kedua, tanggung jawab. Ini soal kepemilikan penuh. Jadi gini, kalau kamu dikasih tugas, kamu nggak cuma ngerjain, tapi kamu memiliki hasilnya. Mau itu sukses atau gagal, itu punya kamu. Pas bikin salah, ya ngaku, jangan cari-cari alasan. Inilah yang bikin orang jadi bisa dipercaya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat, gimana sih integritas itu kalau dijalanin di dunia nyata? Soalnya, disinilah ujian sebenarnya kan? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Integritas itu bukan stiker yang bisa ditempel di jidat. Integritas itu apa yang kamu lakuin. Terutama, yaitu tadi, pas gak ada siapa-siapa yang lihat. Pas nemu dompet jatuh di jalan, apa yang kamu lakuin? Nah, itulah integritas. Dan ini ada contoh nyata yang keren banget dari Indonesia. Di Museum Basuki Abdullah, ada yang namanya lemari gratifikasi yang sengaja dibiarin kosong. Ini bukan karena lemarinya rusak loh. Ini tuh simbol yang kuat banget. Kayak ngomong ke semua orang, di sini kami nolak gratifikasi. Titik. Keren kan? Ini integritas yang jadi aksi nyata yang bisa dilihat semua orang. Tapi, gimana kalau ada yang melanggar nilai-nilai ini? Punya prinsip doang kan gak cukup. Harus ada sistemnya. Harus ada yang namanya akuntabilitas. Jadi pertanyaannya, apa konsekuensinya kalau integritas itu dilanggar? Kalau di dunia kerja profesional, sistemnya tuh jelas banget dan bertahap. Coba kita lihat. Jadi kalau ada pelanggaran, nggak langsung dipecat kok. Mulainya dari teguran lisan, terus naik ke teguran tertulis, skorsing, baru deh kalau nggak ada perbaikan sama sekali, pemutusan hubungan kerja. Sistem kayak gini tuh adil karena ngasih kesempatan buat orang memperbaiki diri. Tapi juga tegas karena nunjukin kalau semua tindakan ada konsekuensinya. Jadi semua orang tahu batasannya. Sekarang, yuk kita tarik semua konsep ini, disiplin, tanggung jawab, konsekuensi, ke tempat di mana karakter kita pertama kali dibentuk secara sistematis. Yap, sekolah. Kita bakal jawab pertanyaan penting nih. Kenapa sih guru dan siswa harus patuh sama aturan sekolah? Coba deh ingat-ingat lagi pas zaman sekolah dulu. Aturan seragam, aturan jam masuk, aturan rambut. Kadang suka sebel kan? Tapi kita pernah nggak sih berhenti sejenak terus nanya, kenapa sih aturan-aturan ini ada? Jawabannya tuh bukan buat mekang kita, tapi justru buat membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Lihat deh perbandingan ini. Tujuannya tuh sama persis ternyata. Di dunia bisnis,
Aturan ada buat mencegah kecuraman, biar kompetisinya sehat. Nah, di sekolah, aturan seragam misalnya, itu buat menghilangkan jurang si kaya dan si miskin, biar semua siswa sama. Aturan jam masuk itu ngelatih disiplin yang sama persis kayak yang dituntut di dunia kerja nanti. Intinya satu, menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan positif buat semua. Jadi, setiap kali seorang siswa nurut aturan, sekecil apapun itu, mereka itu lagi ngelakuin sesuatu yang luar biasa loh. Mereka lagi latihan. Latihan disiplin, latihan tanggung jawab, latihan menghargai orang lain. Sekolah itu ibaratnya kayak gym, tapi buat melatih otot karakter. Dan para guru yang negakin aturan dengan adil, mereka itu personal trainernya. Beginilah cara kita nyiapin generasi yang bakal bangun masyarakat berintegritas. Nah, di bagian akhir ini, yuk kita bawa semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah paham semua ini, terus apa dong yang bisa kita lakuin? Pesan utamanya ini nih, jangan nunggu jadi bos atau pejabat buat punya integritas. Integritas itu gak dibangun di panggung besar, tapi justru di arena kehidupan kita sehari-hari. Integritas itu dibangun dari tumpukan pilihan-pilihan kecil, balikin kembalian yang kelebihan, ngakuin kesalahan sepele, nepatin janji yang kelihatannya gak penting. Setiap pilihan itu kayak satu batu bata yang nyusun pilar karakter kita. Jadi, saya mau tinggalin Anda semua dengan sebuah tantangan, bukan cuma pertanyaan. Integritas itu kan perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan perjalanan itu mulainya hari ini, dengan satu langkah kecil. Coba pikirin, satu tindakan kecil apa, kecil banget ya, yang bisa kamu lakuin hari ini, supaya kamu jadi orang yang sedikit lebih utuh dibanding kemarin.